Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dan berkumpul di dalam majelis al-ilm, majelis yang mulia. Semoga Allah memberikan barokahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa kebaikan untuk kita. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dengan taufik Allah kita akan melakukan bedah buku yang saya tulis, yaitu buku panduan ruqyah menurut Islam, obat untuk kerasukan jin dan lain-lainnya, yang diterbitkan oleh Maktabah Tasfiyah. Buku ini juga dilengkapi dengan risalah tanya jawab seputar ruqyah bersama Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tema-tema pembahasan buku ini, pertama tentunya kata pengantar, kemudian menelusuri ruqyah syar'iyyah dengan beberapa subjudul yang ada di dalamnya, kemudian praktek ruqyah yang menyimpang, yang akan dijelaskan beberapa penyimpangan dalam praktek ruqyah. Kemudian ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Syekh Rabi' seputar permasalahan ruqyah. Di dalam kata pengantar saya mengatakan
Ruqyah merupakan pengobatan yang sudah dikenal dan dilakukan oleh manusia sejak berabad-abad lamanya. Bahkan di masa jahiliyah sebelum Islam, ruqyah sudah menjadi pengobatan yang populer di tengah-tengah mereka. Sampai saat ini di abad teknologi canggih dan modern, banyak kalangan yang masih menggunakannya. Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai pengobatan alternatif dan ada pula yang meyakininya sebagai fondasi pengobatan yang luhur dan sakral. Sebenarnya Islam sudah menjelaskan mengenai perkara ruqyah ini dengan sangat gamblang. Islam menerangkan segala sesuatu yang terkait dengan ruqyah berdasarkan kemuliaan ajarannya yang menjunjung tinggi ketauhidan kepada Allah. Oleh karena itu Islam juga melarang setiap ruqyah yang nantinya akan membawa kepada kesyirikan dan kehancuran tauhid. Maka setiap orang yang terlibat dengan pengobatan ini, baik sebagai pelaku pengobatan maupun yang diobati, hendaknya mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan perlu mereka jaga dalam melakukannya. Tanpa kehati-hatian, bisa saja seorang yang menempuh pengobatan ruqyah terjatuh ke dalam penyakit-penyakit yang lebih parah akibatnya, karena dampaknya tidak saja di dunia, tetapi juga terbawa sampai ke akhirat kelak. Ya, orang yang salah kaprah dalam melakukan ruqyah, imma dia terjatuh ke dalam penyakit maksiat kepada Allah, atau dia terjatuh ke dalam penyakit syirik. Dan ini yang paling parah. Apabila seorang jatuh ke dalam penyakit syirik, yang akan rusak adalah hatinya, jiwanya. Dan hati atau jiwa seseorang apabila telah sakit dengan perbuatan syirik, akibatnya bukan saja di dunia, bahkan akan membawa kebinasaannya di yaumil qiyamah. Oleh karena itu harus berhati-hati di dalam melakukan ruqyah, karena ruqyah ini sering sekali dijadikan sebagai media untuk melakukan perbuatan syirik. Ya. Buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan sebuah karya ilmiah yang mencoba untuk menjelaskan kepada kita tentang ruqyah secara lebih detail dan gamblang, disertai dengan dalil-dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis, maupun ucapan-ucapan para ulama yang berasal dari literatur Islam yang muktabar. Pada bagian akhir buku ini dicantumkan berbagai jawaban Dr. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar ruqyah yang diajukan kepada beliau, dengan harapan dapat menerangkan kepada para pembaca yang budiman sekian fenomena yang muncul di tengah masyarakat dalam praktek ruqyah dan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu yang terungkap dari jawaban beliau. Semoga buku yang ada di hadapan para pembaca yang budiman bisa memuaskan dahaga setiap pecinta kebenaran yang ingin tahu tentang ruqyah secara lebih detail dan gamblang. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua di sisinya dan memberinya ganjaran yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, di awal pembahasan buku ruqyah pada halaman yang ke-9 dan selanjutnya, saya memulai pembahasan dari buku ini dengan masalah hukum sebab dan akibat, di mana sebab dan akibat merupakan perkara yang menjadi ketentuan Allah di alam ini. Setiap ada sebab akan membawa kepada akibatnya. Akibat tidak mungkin tanpa sebab. Dan setiap sebab yang ada di muka bumi membutuhkan kepada sebab lain sehingga menimbulkan akibatnya. Sebab yang dibutuhkan adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, segala sebab yang ada di muka bumi membutuhkan kepada kehendak Allah sehingga menimbulkan akibatnya. Tanpa kehendak dari Allah, maka sebab itu tidak akan membawa kepada akibatnya. Ini hukum ketentuan Allah yang berlaku di alam ini.
hanya ada segelintir yang menjadi pengecualian. Di antaranya seperti keberadaan Nabi Adam alaihissalam yang tanpa bapak dan tanpa ibu. Ini pengecualian, tapi segelintir masalah. Seperti keadaan onta Nabi Saleh, ini juga pengecualian yang keluar dari batu besar, ya, tanpa perkawinan antara jantan dan betina. Namun pada umumnya setiap sebab, setiap akibat pastilah ada sebabnya. Oleh karena itu, di alam ini apabila seorang ingin mendapatkan sesuatu, dia harus menjalani sebabnya. Dan sebab itu tidak berdiri sendiri, dia membutuhkan kepada sebab yang lain, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, tidak semua sebab terkadang melahirkan akibatnya bila tidak dikehendaki oleh Allah. Dan satu-satunya sebab yang selalu memunculkan akibatnya adalah kehendak Allah itu sendiri. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya, pasti terjadi. Dan terkadang sebagian sebab tidak menimbulkan akibatnya karena ada manya, ada faktor penghalang yang terdapatkan pada sebab tersebut sehingga menghalangi sebab itu melahirkan akibatnya. Tetapi kehendak Allah adalah satu-satunya sebab yang tidak bisa dihalangi dan pastilah akan melahirkan akibatnya. Asyahid dari pembahasan ini yang kita inginkan bahwa bagi orang yang menjalani sebab, janganlah dia bersandar kepada sebab. Orang yang menjalani sebab untuk mendapatkan akibat, hendaklah dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah satu-satunya yang berkehendak di alam ini, dan kehendaknya adalah satu-satunya sebab yang pasti melahirkan akibatnya. Oleh karena itu, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara doa beliau sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dan dengan pemeliharaanmu daripada siksamu, dan aku berlindung dengan zatmu dari zatmu. Artinya segala sesuatu berpulang kepada Allah. Yang bisa melindungi kita dari murka Allah adalah ridhonya. Sebagaimana yang bisa melindungi kita dari siksanya adalah penjagaan dan pemeliharaan Allah. Maka segala sesuatu berpulang kepada Allah. Apa kaitannya dengan masalah ini? Apa kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas? Tentunya sangat terkait erat. Seorang yang berobat, di antaranya dengan cara ruqyah, semua berpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Kesembuhannya berpulang kepada Allah. Karena Allah lah yang menurunkan penyakit, dia pula yang bisa menyembuhkannya. Ruqyah itu adalah sebab, tetapi sebab tidak akan bisa menimbulkan akibatnya tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita bersandar kepada sebab atau yang melakukan sebab, tapi bersandarlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, karena Dia yang akan menyembuhkan. Kemudian pada pembahasan yang berikutnya saya menyinggung tentang masalah hukum berobat. Pada halaman yang ke-11, ke-12, ke-13 sampai ke halaman-halaman yang berikutnya saya menyebutkan beberapa hadis
yang terkait dengan masalah berobat yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para ulama khilaf tentang hukum berobat. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah pengobatan atau masalah berobat adalah pernyataan beliau, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang Arab Badui. Lantas mereka bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ana tadawa." Wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Bolehkah kita berobat? Maka beliau menjawab, "Na'am ya ibadallah, tadawu." Ya, wahai para hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jal lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah meletakkan pula penyembuhnya. Ghaira da'in wahid, kecuali hanya satu penyakit. Qalu wa ma huwa? Mereka bertanya, apa itu? Qala al-haram, yaitu penyakit masa tua. Orang tidak akan bisa menyembuhkan penyakit tua. Ya. Seperti apapun dia menjaga tubuhnya dengan berbagai cara, dengan melakukan perawatan-perawatan, tapi kalau ketuaan itu tidak akan bisa dia obati. Tetap saja orang yang sudah berusia, dia akan tua. Ya, walaupun dibilang awet muda, tetap tua. Kenapa dia dibilang awet muda? Karena dia tua. Kalau orang muda ya dibilang muda, tidak awet muda. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali penyakit yang satu, yaitu ketuaan. Ya, penyakit tua. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami' As-Sahih, mimma laysa fi sahihain. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa berobat hukumnya adalah sunnah. Ini mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutnya sebagai pendapat mayoritas para ulama. Dan menurut mazhab Abu Hanifah, bahkan sunnahnya adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan, bahkan hampir mendekati hukumnya wajib. Menurut pendapat yang lainnya, mazhab Al-Imam Ahmad, berobat itu adalah perkara yang diperbolehkan, namun meninggalkannya yang lebih utama. Berobat adalah perkara yang diperbolehkan dan meninggalkannya adalah yang lebih afdal, yang lebih utama, menurut mazhab Al-Imam Ahmad. Dan menurut mazhab Al-Imam Malik, pendapat yang ketiga, berobat adalah perkara yang mubah dan meninggalkannya juga perkara yang mubah. Jadi hukumnya sama. Orang yang ingin berobat yang mubah, bagi yang tidak mau berobat yang mubah, sama hukumnya, sama-sama diperbolehkan. Ini tiga mazhab yang ada di kalangan ahlul ilm. Di sini ada pendapat yang teranggap sebagai pendapat yang mutawassit
pendapat yang pertengahan, yaitu pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau mengumpulkan hukum berobat sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Sebagaimana pada halaman yang ke-16, beliau memperinci hukum berobat kepada 3 kondisi. Ya. Hukum berobat bisa menjadi wajib. Hukum berobat bisa menjadi wajib bila seorang yang meninggalkan pengobatan itu bisa membawanya kepada kebinasaan. Ya. Bisa membuatnya binasa, celaka, mati. Sementara kalau dia berobat, pengobatan itu jelas kemanfaatannya. Maka dalam kondisi yang seperti ini wajib untuk dia berobat. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wala taqtulu auladakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, karena sungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Juga firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka kalau dia meninggalkan pengobatan akan membuatnya binasa, bahkan sampai mati. Dalam kondisi yang seperti ini hendaknya dia berobat. Bahkan kalau pengobatan itu jelas kemanfaatannya, wajib untuk dia berobat supaya dia tidak mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Yang kedua, kata beliau, di mana hukum berobat itu lebih utama untuk dilakukan. Lebih utama untuk dilakukan, lebih afdal untuk melaksanakannya, yaitu tatkala seorang berobat jelas kemanfaatannya. Meskipun kalau dia tidak berobat, tidak sampai membawanya kepada kebinasaan. Kalau dia tidak berobat, tidak sampai membawanya kepada kebinasaan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, sebaiknya adalah dia berobat. Karena berobat akan membawa kemanfaatan untuk dirinya. Nah, misalnya ada orang yang berpenyakit demam, flu, ya. Kalau dia tidak berobat nggak masalah, tidak akan membuatnya sampai celaka, sampai binasa. Ya. Tapi kalau dia berobat, jelas dia akan mendapatkan kemanfaatannya, dia akan segera sembuh, dia akan bisa segera melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat. Maka berobat di sini lebih utama, ya, walaupun tidak wajib. Kemudian yang ketiga, di mana meninggalkan berobat adalah yang lebih utama. Meninggalkan berobat adalah yang lebih utama, yaitu ketika bila dia berobat, kemungkinan antara kemanfaatannya dan kebinasaannya sama kuat, setengah-setengah, 50% antara kemanfaatannya dengan kebinasaannya. Maka kalau di dalam pengobatan itu kemungkinannya sama, antara dia mendapatkan kemanfaatannya atau justru dia binasa, maka hukumnya lebih baik, kata beliau, dia tinggalkan untuk berobat, dalam rangka dia tidak memasukkan dirinya ke dalam sesuatu yang bisa membawa kepada kebinasaannya. Karena kemungkinan dia binasa kuat, ada setengah dari 100%. Artinya 50% kemungkinan dia binasa. Nah, ini lebih baik dia tidak melakukan pengobatan. Seperti misalnya ada seorang yang terkena penyakit kronis yang dia harus segera diobati, dioperasi misalnya. Tapi kemungkinan keberhasilannya 50%. Bisa 50% ini membuatnya binasa karena pengobatan itu, bisa pula tidak selamat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, lebih baik, kata beliau, dia tidak melakukan pengobatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian
mengenai ruqyah, ya. Karena di antara pengobatan itu adalah ruqyah. Apa itu ruqyah? Apa itu ruqyah? Pada halaman yang ke-19 saya menyebutkan ruqyah secara terminologi bahasa maknanya adalah al-'udzah, ya, sebuah perlindungan yang dipakai untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas yang disebabkan sengatan binatang yang berbisa atau karena kesurupan dan yang lainnya. Nah, jadi secara terminologi bahasa makna ruqyah adalah sebuah perlindungan yang dipakai untuk melindungi orang yang terkena penyakit. Adapun secara etimologi bahasa, makna ruqyah adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah untuk mencegah dan mengangkat bala atau penyakit. Terkadang doa ataupun bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Nah, jadi ruqyah secara istilah yang syar'i yaitu doa atau bacaan-bacaan yang dibacakan untuk memohon perlindungan dari Allah bagi orang yang terkena penyakit agar disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ruqyah yang paling utama tentunya yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan datang pembahasan mengenai syarat ruqyah. Kemudian pada halaman yang ke-20 saya menyebutkan masalah ruqyah di masa jahiliyah. Karena pengobatan dengan cara ruqyah ini adalah pengobatan yang sangat tradisional. Sudah dikenal oleh manusia semenjak masa lampau, bahkan sebelum datangnya Islam. Nah, ruqyah di kalangan jahiliyah, di masa jahiliyah, mereka melakukannya dengan muatan-muatan syirik. Ini adalah media yang sangat berbahaya. Di masa jahiliyah, mereka memasukkan di dalamnya nuansa-nuansa syirik, mengandung perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Jampi-jampi, bacaan-bacaan ruqyah yang mereka ucapkan mengandung perlindungan kepada syaitan, kepada para jin, kepada makhluk-makhluk halus yang mereka minta, yang mereka harapkan perlindungannya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mereka atau menghindarkan mereka dari bala. Nah, ini yang dilakukan di masa jahiliyah oleh para tabib atau ahli pengobatan dari kalangan Arab yang melakukan ruqyah. Kemudian pada halaman yang ke-23 terkait dengan masalah hukum ruqyah, ya, saya mulai menjelaskan masalah hukum ruqyah. Setelah kita tahu bahwa di masa jahiliyah terjadi ruqyah yang muatannya adalah syirik, maka di masa-masa awal Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari perbuatan ruqyah, ya, untuk memberi kesempatan bagi kaum muslimin agar mereka mengokohkan keislaman mereka dan tidak kembali kepada perbuatan syirik yang telah mereka tinggalkan di masa jahiliyah. Nah, sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ruqyah. Ya, ini di awal Islam. Kemudian para sahabat
mengajukan ruqyah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ruqyah untuk mereka karena kemanfaatannya jelas. Nah, selanjutnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bahwa para sahabatnya telah berpegang kepada tauhid, Islam telah kokoh di dalam hati dan jiwa mereka, mereka telah membenci perbuatan-perbuatan syirik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ruqyah tersebut. Ya. Bahkan beliau menyatakan, ma ara ba'san, aku melihat tidak mengapa kalian melakukan ruqyah. Ya, setelah sebelumnya beliau melarangnya. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyatakan, i'ridu wa alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Silakan kalian mengajukan kepadaku ruqyah kalian, jampi kalian, bacaan kalian. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak ada perbuatan syirik. Ya. Maka beliau membolehkan dengan syarat tidak ada perbuatan syirik, tidak mengandung makna yang syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla kepada yang lainnya, memohon bantuan para setan, memohon bantuan para jin atau makhluk-makhluk halus. Ya. Hendaknya ruqyah yang dilakukan oleh kaum muslimin terlepas daripada nuansa-nuansa syirik. Nah, ini terdapat dalam banyak hadis sebagaimana yang saya cantumkan di dalam buku ini. Kemudian syarat-syarat ruqyah. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan ruqyah? Orang yang melakukan pengobatan dengan bacaan atau doa dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan syaratnya dengan kesepakatan para ulama pada halaman yang ke-33. Beliau mengatakan para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terpenuhi 3 syarat. Ketika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu menggunakan kalamullah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Menggunakan kalamullah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, syarat yang kedua menggunakan lisan Arab, bahasa Arab. Atau boleh pula yang selainnya, bahasa yang selainnya selama maknanya diketahui. Selama maknanya diketahui. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, namun dengan sebab zat Allah Azza wa Jalla yang menghendaki penyembuhan tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di dalam Fathul Bari pada jilid yang ke-10 halaman 237. Nah, dari 3 syarat ini kita bisa menyimpulkan ada beberapa ruqyah yang dilarang di dalam Islam. Tentunya ruqyah yang tidak memenuhi syarat. 3 syarat ini harus semuanya terdapat di dalam sebuah ruqyah sehingga ruqyah itu menjadi ruqyah yang syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Nah, apa saja ruqyah yang dilarang yang tidak memenuhi syarat? Yang pertama yaitu ruqyah yang memohon perlindungan dari selain Allah Azza wa Jalla. Ruqyah yang dipakai oleh para dukun, tukang sihir, paranormal. Ya. Seringnya mereka ketika melakukan ruqyah, mereka menggunakan nama-nama jin atau nama malaikat atau menggunakan nama nabi, nama orang saleh. Maka ini tidak diperbolehkan karena mengandung perbuatan syirik, memohon bantuan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau ingin ruqyah, meruqyahlah dengan Al-Quran
atau dengan nama Allah atau dengan sifatnya yang bermakna memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu kita jangan terkecoh dengan pelaku-pelaku ruqyah meskipun mereka memakai atribut agama. Artinya apa? Terkadang sebagian peruqyah yang memakai jubah misalnya atau memakai sorban, ya, jenggotnya panjang, ya, ini tidak bisa langsung membuat ruqyahnya adalah ruqyah yang diperbolehkan, ya, selama tidak memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi. Ya, meskipun dia memakai sorban, memakai jubah, jenggotnya panjang, tetapi kalau yang dia baca adalah mantra-mantra, jampi-jampi yang isinya adalah sesuatu yang tidak dipahami, ini dikhawatirkan mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau terlebih lagi, isinya adalah nama-nama aneh, nama-nama asing, ya, nama-nama para jin misalnya, atau menggunakan nama malaikat, atau menggunakan nama nabi. Ini tidak benar, karena mengandung permohonan pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah, tidak ada yang selainnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, maka dialah yang bisa menyembuhkanku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian orang yang memakai atribut agama menggunakan ruqyah sebagai pelaris perdukunannya. Ya, kita katakan lebih tepat itu perdukunan daripada ruqyah. Ruqyah yang disyariatkan, karena mereka menggunakan bantuan jin. Ya, lantas mereka istilahkan dengan ilmu putih, karena yang melakukannya memakai sorban atau memakai jubah. Ya, jadi ilmu hitam kalau yang menggunakannya adalah orangnya sangar, begitu kan? Alisnya tebal, rambutnya acak-acakan, panjang, kukunya panjang, tidak ada atribut agamanya, maka ilmunya ilmu hitam. Ini tidak benar. Ukuran itu hitam atau putih adalah timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalamnya mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun yang melakukannya adalah orang yang berkorban, orang yang berjubah, orang yang berjenggot, maka itu adalah ilmu hitam. Ilmu hitam, karena menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau muatannya adalah syirik, karena syirik itu adalah dosa yang paling hitam, yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, demikian pula termasuk ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang menggunakan bahasa non-Arab. Apalagi kalau bahasa non-Arab itu, bahasa asing yang selain Arab itu tidak diketahui maknanya. Ini indikasi bahwa di dalamnya ada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena biasanya jampi-jampi itu selalu menggunakan kata-kata asing, rumus-rumus atau kode-kode etik yang tidak dipahami maknanya, yang tahu hanya jin dan dukun yang membuat perjanjian itu. Ya. Oleh karenanya harus bahasanya yang paling selamat adalah bahasa Arab dan diketahui maknanya. Nah, dan lebih selamat lagi kalau berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya keumuman ruqyah yang tersebar di tengah manusia dan tidak menggunakan bahasa Arab, kata beliau, banyak yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Nah, bahkan Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, sebagaimana yang saya nukilkan pada halaman yang ke-35 dan selanjutnya, beliau menyebutkan berbagai macam ruqyah yang tidak dimengerti. Sebagian orang menggunakan bahasa-bahasa asing yang mereka anggap itu adalah nama Allah, padahal itu adalah namanya jin.
Ya, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, mereka katakan ini adalah tulisan yang tertera di pintu surga. Padahal mereka tidak pernah tahu tentang surga. Ya. Sebagian mengatakan ini adalah tulisan yang berada di balik sayapnya para malaikat. Padahal siapa yang bisa tahu bahwa itu adalah tulisan di balik sayap malaikat? Maka hal-hal yang seperti ini kita harus waspada. Jangan sampai ruqyah-ruqyah itu menggunakan bahasa-bahasa asing, terlebih lagi kalau tidak dimengerti maknanya. Pada umumnya mengandung perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang ketiga, masalah di mana orang yang melakukan ruqyah atau yang diruqyah hendaknya meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah dan bukan yang selainnya. Ya, ruqyah itu hanya sarana dan sebabnya saja, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Ya. Sehingga kalau seorang ketika diruqyah ternyata tidak sembuh-sembuh, ya jangan serta-merta menyalahkan yang meruqyah. Ya, karena bukan dia yang bisa menyembuhkan. Sebab yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Ya. Dan ketika seorang belum sembuh ketika diruqyah, hendaknya dia meningkatkan penyandaran dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, meningkatkan penyandaran dirinya kepada Allah, karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Dan hendaknya dia yakin bahwa tidak akan ada satupun yang tidak bisa sembuh kalau Allah sudah berkehendak. Meskipun dokter sudah mengatakan atau memvonis bahwa penyakitnya tidak mungkin sembuh, tetapi kalau dia bersandar kepada Allah dan yakin disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah apapun penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah cukup mengatakan kun, ya, jadilah. Yani jadilah apa yang dikehendaki olehnya, maka apa yang dikehendakinya itu akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ya. Sehingga terjadilah keajaiban dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengobatan dengan cara ruqyah ini tanpa pengecualian. Ya, semua penyakit bisa. Semua penyakit tanpa pengecualian. Dan separah apapun. Ya, dan tidak ada vonis tidak bisa disembuhkan. Sebab Nabi SAW sudah menyatakan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan obat penyembuhnya. Ya. Ada yang bisa mengetahuinya, ada pula yang tidak bisa mengetahuinya. Nah, dan apabila kita berobat dengan ruqyah, dengan kalamullah, maka semuanya akan bisa sembuh dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian pada halaman yang berikutnya mengenai praktek ruqyah, bagaimana cara meruqyah. Pada halaman yang ke-64, cara-cara meruqyah. Nah, pada halaman yang ke-49 sebelumnya, halaman ke-49, saya menuliskan bacaan dan tata cara ruqyah. Tentunya bacaan dan wirid terbaik untuk meruqyah adalah kalam pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Menggunakan kalamnya adalah dalam meruqyah mengandung keberkahan ilahi yang tak terkira.
Ketika seorang peruqyah mengharapkan kesembuhan hanya dari Allah, maka sangat tepat dan utama bila dia menggunakan kalamullah, yaitu Al-Quran. Ucapan Allah yang berupa Al-Quran sendiri memang diturunkan oleh Allah sebagai penyembuh dari segala jenis penyakit. Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, di antaranya firman-Nya di dalam surah Yunus ayat yang ke-57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Rabb kalian dan sebuah penyembuh terhadap segala penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat Al-Isra ayat yang ke-82, Al-Isra ayat yang ke-82, Allah berfirman, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan daripada Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan sebagai kasih sayang untuk orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambahi orang-orang yang berbuat kezaliman melainkan kerugian. Dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-44 Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Nah, alam semesta ini adalah ciptaan milik dan aturan Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu berhadapan dengan kemahakuasaan Allah. Para malaikat pingsan dan tersungkur sujud tatkala mendengarkan firman-firman Allah di atas langit sana. Sedangkan langit-langit bergemuruh dengan dahsyat karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur lagi dibenarkan ucapannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Nah, kemudian saya nukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Kemudian saya sebutkan dalil yang menunjukkan kedahsyatan Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Dan kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini 'ala jabalin, pada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihatnya dalam keadaan tunduk, ya, dalam keadaan tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gunung, ya. Gunung yang sedemikian besar, kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, kata Allah, niscaya engkau akan melihatnya khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia akan tunduk kepecah, ya, sampai gunung itu pecah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kemahadahsyatan Al-Quran, ya. Sehingga pengobatan yang paling ampuh sebenarnya adalah dengan Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu memang diturunkan, salah satu fungsinya adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi semua penyakit. Kemudian saya nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan pada halaman yang ke-51, termasuk perkara yang dimaklumi bahwa sebagian ucapan memiliki keistimewaan dan kemanfaatan yang telah teruji. Maka bagaimana kita menganggap ucapan Rabb alam semesta ini? Tentunya keutamaan ucapannya atas segala ucapan yang lain, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Ucapan yang merupakan penyembuh yang sempurna, pelindung yang bermanfaat, cahaya yang memberi petunjuk, dan rahmat yang menyeluruh. Ucapannya yang sekiranya diturunkan kepada sebuah gunung niscaya akan pecah karena keagungan dan kemuliaannya. Ini disebutkan di dalam Zadul Ma'ad pada halaman ke-162 sampai 163. Nah, ya, Al-Quran pada halaman yang ke-52 saya katakan berobat dengan Al-Quran adalah penyembuh yang mujarab,
terlebih lagi jika dibacakan oleh seorang yang memiliki kekuatan iman. Dengan demikian pengaruh bacaan itu akan bertambah ampuh untuk pengobatan segala penyakit dengan seizin Allah. Ya, penyembuhan dengan Al-Quran tak hanya bagi penyakit jiwa, bahkan juga sangat mumpuni bagi penyakit jasmani. Ya. Jadi bukan orang yang terkena penyakit jiwa saja yang berobat dengan Al-Quran. Orang yang terkena penyakit jasmani pun sangat ampuh untuk berobat dengan Al-Quran. Bahkan pengaruh pengobatan dengan Al-Quran jauh lebih mujarab dibanding obat-obat yang diberikan oleh pihak medis. Tapi tergantung keimanan, kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau keimanan kita kokoh, keimanan kita kuat, kepercayaan kita tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, ya, pengaruh kita membacakan Al-Quran kepada sebuah penyakit itu luar biasa dahsyat. Ya, bahkan efeknya akan bisa kita langsung lihat seketika pada waktu itu juga. Ya. Ada kisah yang menarik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana dalam riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam pernah sekumpulan as-sahabat berangkat dalam sebuah perjalanan jauh. Ya. Mereka singgah di sebuah kampung. Ketika mereka singgah sebagai tamu di sebuah kampung, namun mereka tidak dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Mereka tidak diberikan haknya sebagai tamu. Dan ternyata pada waktu itu kampung tersebut sedang ditimpa oleh musibah. Ya. Jadi kepala kampung itu, pemimpin mereka terkena oleh sebuah penyakit, sehingga pemimpin mereka atau kepala mereka tidak mampu untuk bangkit. Ya, kepala kampung itu tidak mampu untuk bangkit, dia hanya terbaring, lumpuh, seolah-olah badannya tidak memiliki apa-apa, tidak punya tenaga. Ya, diobati dengan berbagai pengobatan oleh para penduduk kampung, namun tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit kepala kampung itu. Sampai kemudian sebagian mereka ya, mempunyai usul untuk menanyakan kepada para sahabat, barangkali di antara mereka ada yang bisa meruqyah, menyembuhkan dengan cara ruqyah. Maka datanglah mereka kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan, bagaimana kalau kalian meruqyah ya, ketua kami atau kepala kami, pimpinan kami. Maka para sahabat ini memberikan syarat. Kami akan meruqyahnya dengan syarat kalian memberikan kami beberapa ekor kambing ya, sebagai imbalannya, karena mereka tidak memenuhi kewajiban menjamu tamu. Maka para sahabat menuntut haknya sebagai tamu. Maka terjadilah kesepakatan ya. Mereka akan memberikan beberapa ekor kambing, asal di antara sahabat ada yang mau meruqyah kepala kampung tersebut. Maka berangkatlah para sahabat menemui kepala kampung yang sedang terbaring sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sahabat itu membacakan, sebenarnya sederhana sekali ya, ruqyah yang dilakukan sederhana sekali. Sahabat itu hanya membacakan Al-Fatihah saja. Al-Fatihah, tidak ada jampi-jampi yang lainnya. Al-Fatihah yang semua kita insya Allah hafal, dibacakan oleh sahabat itu. Pada waktu itu juga kepala kampung tersebut sembuh dari penyakitnya dan dia bangkit bisa berjalan, seolah-olah sebelumnya dia tidak terkena penyakit apapun juga. Subhanallah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, kalamullah yang super dahsyat, terutama Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu apanya yang paling inti? Bacaan yang mana yang paling inti? Dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling intinya adalah ketika firman Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kenapa paling inti? Karena disinilah letak inti penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Karena maknanya, kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, mengibadahkan, menyerahkan seluruh ibadah kami kepadamu, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu intinya. Ketika seorang hamba menyerahkan segalanya untuk Allah, penghambaan dirinya untuk Allah, ya. Kelemahannya dia adukan kepada Allah, kebutuhannya dia adukan kepada Allah, kesembuhannya dia minta dari Allah, ya. Permintaan tolong kami hanya kepadamu ya Allah. Kalau ini diucapkan oleh seorang hamba dengan keimanan yang kuat, ketundukan yang tinggi, ya, penghambaan diri yang total kepada Allah, maka pengaruhnya akan dahsyat luar biasa. Maka seperti kepala kampung ini langsung sembuh seketika itu juga. Kemudian para sahabat tersebut diberi beberapa ekor kambing. Lantas mereka ingin membaginya, tetapi sebagian sahabat yang lain mengatakan sebentar, ya, kita tanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun berangkat pulang dan menyampaikan hal itu kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Nabi bertanya kepada sahabat yang membaca ruqyah dengan Al-Fatihah itu, apa yang membuatmu bisa mengetahui bahwa Al-Fatihah merupakan ruqyah? Lantas Nabi mengatakan, membenarkan tindakannya, dan beliau mengatakan, silahkan kambing itu dibagi dan jadikan satu bahagiannya untukku. Jadikan satu bahagiannya untukku. Nah, ini Al-Fatihah. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah, dan ini beliau sebutkan di dalam beberapa bukunya, termasuk di dalam Zadul Ma'ad, di dalam Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan bahwa aku sendiri telah mempraktekkan dan mencoba pengobatan ini, pengobatan ruqyah dengan Al-Fatihah. Jadi kata Ibnul Qayyim, dahulu pernah aku ketika di kota Mekah, ya, aku mengalami sakit, aku tidak mendapatkan seorang dokter pun dan tidak mendapatkan obat apapun juga. Maka aku berobat dengan mengambil segelas atau secangkir air putih, kemudian aku membacakan padanya Al-Fatihah dan aku meminumnya. Maka lantas Allah memberikan kesembuhan pada diriku, dan tidaklah aku terkena penyakit semenjak saat itu, kata Ibnu Qayyim, melainkan aku berobat dengan cara yang demikian, berobat dengan Al-Fatihah, dan selalu aku disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan setiap orang yang mengeluhkan sakit kepada Ibnu Qayyim, pada umumnya diajarkan oleh Ibnu Qayyim dengan berobat melalui Al-Fatihah dengan cara seperti ini. Dan kebanyakan mereka, kata Ibnu Qayyim, mereka disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, berobat dengan Al-Fatihah. Ya. Jadi sebenarnya di rumah kita itu ada obat, dan caranya simple, mudah sekali. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, kita tidak usah mengeluarkan biaya banyak, ya. Tidak usah ribut atau panik untuk mencari dokter. Berobatlah dengan Al-Fatihah, dan yakinlah pasti disembuhkan oleh Allah. Tapi masalahnya sekarang, apakah setiap orang yang berobat dengan Al-Fatihah pasti sembuh? Tergantung keimanannya, tergantung keyakinannya, tergantung kepercayaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mari coba, ya, coba kita laksanakan, di mana kita berobat dengan Al-Quran yang dikatakan oleh Allah sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya, coba lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, membaca Al-Fatihah. Ima dengan mengambil segelas atau secangkir air putih, kemudian kita bacakan padanya Al-Fatihah, kemudian kita minum. Atau kita bacakan Al-Fatihah, ya, ketika kita sakit pada diri kita, atau dengan sedikit tiupan, nanti akan disebutkan tata caranya. Ya.
maka insya Allah kalau kita yakin dengan Allah, kita akan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berobat dengan Al-Quran adalah pengobatan yang luar biasa, bahkan lebih ampuh daripada obat medis. Jadi kalau ada orang yang divonis oleh dokter angkat tangan, keras, kami tidak mampu menanganinya. Secara medis orang ini sudah tidak lagi bisa disembuhkan. Dokter sudah putus asa. Tapi kita jangan putus asa. Dokter angkat tangan, kita jangan angkat tangan. Boleh angkat tangan, yaitu berdoa, minta sama Allah. Lakukan pengobatan ruqyah yang syar'iyyah. Bacakan padanya Al-Fatihah, bacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang warid dari Nabi SAW, dan jangan pernah putus asa berharap kesembuhan dari Allah. Kalau kita yakin kekuatan iman kita tinggi, kepercayaan kita kepada Allah mapan, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak mungkin disembuhkan oleh Allah, apapun penyakitnya dan sekronis apapun. Ya, meskipun sudah melebihi stadium 4, ada nggak sih di atas stadium 4? Ya. Kalau diizinkan oleh Allah sembuh, insya Allah. Yang penting kita yakin. Ya, dan jangan meremehkan. Ya. Ya. Jangan hanya kita memikirkan sesuatu dengan rasio kita. Ya, segala sesuatu kita ukur dengan pikiran kita. Sehingga kita lebih mengedepankan akal kita daripada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika medis tidak bisa menyembuhkannya, lantas kita bilang tidak mungkin sembuh. Lah, ya, ada yang lebih dahsyat daripada medis, yaitu dengan ruqyah syar'iyyah, menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bacalah ruqyah-ruqyah itu, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di antara tata cara ruqyah di sini saya menyebutkan pada halaman yang ke-65 beberapa tata cara ruqyah yang disyariatkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan di sini ada sekitar 6 cara ruqyah. Ada sekitar 6 cara ruqyah. Cara yang pertama, yaitu meniup dengan air ludah yang sangat sedikit, bukan meludah. Inilah yang disebut dengan an-nafas. Sedangkan di atasnya adalah at-tafal, dan di atasnya adalah al-buzar yang disebut dalam bahasa kita dengan meludah. Yang disyariatkan ketika ruqyah adalah melakukan an-nafas dan at-tafal, yaitu meniup dengan sedikit air ludah. Ya, dengan sedikit sekali air ludah di dalam melakukan ruqyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bolehnya melakukan an-nafas dan at-tafal dalam ruqyah. Ini adalah pendapat sekumpulan as-sahabah dan jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Adapun waktu pelaksanaannya boleh dilakukan sebelum membaca ruqyah, sesudahnya atau bersamaan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kita tiup dengan sedikit air ludah ketika kita meruqyah. Boleh kita lakukan hal itu, kita tiup, ya, tempat yang sakit dengan sedikit air ludah. Apakah ketika akan sebelum membaca ruqyah, bacaan-bacaan ruqyah yang berasal dari Al-Quran ataupun doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika meruqyah, ketika membacanya, jadi baca kemudian ditiup, atau setelah selesai baru kita tiup. Boleh yang manapun yang akan kita pilih.
Karena semua itu warid di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Nah, ini cara yang pertama, dengan melakukan tiupan, ya, sebelum meruqyah atau ketika meruqyah atau sesudah meruqyah. Yang kedua, meruqyah tanpa melakukan tiupan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, yaitu hanya sekedar membacakan ruqyah saja tanpa melakukan tiupan, seperti yang telah disebutkan tadi. Ini dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika malaikat Jibril meruqyah Nabi alaihissalam, karena Nabi pernah terkena oleh sihir. Ya, Nabi itu pernah disihir sehingga beliau seolah-olah bersenggama dengan istrinya, padahal beliau tidak melakukan itu. Ya, jadi dibuat beliau seolah-olah merasakan sedang bersenggama, padahal tidak. Dikhayalkan hal itu kepada beliau. Ini dilakukan oleh seorang Yahudi. Ya. Dan malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi alaihissalam. Nah, beliau malaikat Jibril hanya membacakan ruqyah tanpa melakukan tiupan kepada Nabi alaihissalam. Ini cara yang kedua, hanya membacakan bacaan ruqyah saja. Yang ketiga, meniup dengan air ludah yang sangat sedikit, yaitu meniup seperti tadi pada jari telunjuk, ya, pada jari telunjuk, lalu meletakkannya di tanah, kemudian mengusapkannya pada tempat yang sakit ketika melakukan ruqyah. Jadi ketika kita melakukan ruqyah, ya, kita meruqyah, kemudian juga meniup pada ujung jari telunjuk, lantas ujung jari telunjuk itu diletakkan di tanah, lalu diusapkan pada tempat yang sakit. Nah, kita baca, kemudian kita tiup pada ujung jari telunjuk, kemudian kita letakkan di tanah, kita usapkan di tanah, lantas kita usapkan pada tempat yang sakit. Ini cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Cara yang keempat, yaitu mengusap dengan tangan kanan. Mengusap dengan tangan kanan pada tubuh setelah membaca ruqyah atau pada tempat yang sakit sebelum membaca ruqyah. Nah, jadi kita membaca ruqyah, kita baca ruqyah, kemudian kita usap seluruh tubuh dengan tangan kanan. Atau sebelum kita membaca ruqyah, ya, tangan kanan itu kita usapkan pada tempat yang sakit, baru membaca ruqyah. Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama, kita mengusapkan tangan kita sesudah membaca ruqyah ke semua tubuh. Atau kita mengusapkan tangan kanan kita ke tempat yang sakit sebelum membaca ruqyah. Yang mana saja boleh. Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah, ini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan juga dalam hadis Utsman bin Abil As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Cara yang kelima, menyediakan air dalam sebuah bejana. Ya, boleh dalam gelas, dalam cangkir, atau dalam baskom, dalam gayung atau timba. Lalu membacakan ruqyah yang disyariatkan padanya dan meniupkan padanya sedikit air ludah. Jadi kita ambil sebuah bejana, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, yang di dalamnya ada air, kemudian kita bacakan bacaan ruqyah. Setelah itu kita tiup dengan sedikit air ludah pada bejana tersebut, pada air tersebut, pada air yang ada dalam bejana tersebut. Ya, ini cara yang kelima. Nah, misalnya kita bacakan surat Al-Fatihah, lantas kita tiup, ya, air yang kita bacakan itu dengan sedikit air ludah ke air yang tertampung di dalam bejana yang ada di hadapan kita. Lantas kita gunakan air itu untuk berobat, imma diminum atau dipakai untuk
mandi, dipakai untuk dimandikan dengannya orang-orang yang terkena sihir atau yang berpenyakit lain. Jadi boleh diminum atau boleh pula untuk dipakai mandi, ya, dimandikan dengannya orang yang terkena penyakit. Ini berdasarkan hadis. Atau boleh pula selain diminum atau dipakai untuk mandi bagi orang yang terkena penyakit, bisa pula dengan diusapkan ke tempat yang sakit. Jadi air itu diambil dan diusapkan ke tempat yang sakit. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Nah, ini yang kelima. Jadi membacakan ruqyah pada air yang ada dalam bejana, kemudian air itu dipakai untuk minum atau untuk mandi atau diusapkan pada tempat yang sakit. Nah, di sini saya membawakan pada halaman yang ke-68 ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau bahwa ketika beliau sakit di kota Mekah, beliau pernah berobat dengan meminum air Zam-Zam yang dibacakan atasnya Al-Fatihah berulang kali. Selanjutnya beliau berkata, darinya aku memperoleh manfaat dan kekuatan yang belum pernah aku ketahui semisalnya pada berbagai obat. Bahkan bisa jadi perkaranya lebih besar daripada itu. Akan tetapi sesuai dengan kekuatan iman dan kebenaran keyakinan, wallahul musta'an. Ini dinukilkan dari Madarijus Salikin. Dan berobat dengan cara yang telah kita sebutkan pada poin yang kelima ini adalah pendapat dari beberapa ulama seperti Ibnul Qayyim dan juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, cara yang keenam yaitu menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada selembar daun atau selembar kertas atau yang sejenisnya, lantas dihapus dengan air. Menuliskan ayat-ayat pada selembar daun atau pada selembar kertas atau yang sejenisnya, lalu dihapus tulisan itu dengan air, kemudian air itu diminum atau dimandikan dengannya orang yang sakit. Paham ya? Ditulis pada selembar daun atau selembar kertas atau yang sejenisnya, kemudian dihapus tulisan tadi dengan air. Nah, airnya itu dipakai untuk mandi atau untuk minum bagi orang yang sakit. Namun cara yang keenam ini diperselisihkan hukumnya di kalangan para ulama. Hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah sebagai lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia pada nomor pertanyaan 184. Ya, 184. Mereka menyebutkan beberapa ulama yang berpendapat tentang bolehnya. Ya. Di antaranya seperti dari kalangan as-sahabah, ini dinisbatkan kepada pendapat Ibnu Abbas, juga dinyatakan sebagai pendapat Mujahid, Abu Kilabah, Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Taimiyah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan dinukilkan pula oleh mereka pendapat yang lain yang memakruhkannya. Pendapat Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Sirin, Ibnu Al-Arabi rahimahumullah. Nah, tetapi Al-Lajnah Ad-Daimah menguatkan pendapat yang memakruhkannya, karena hal ini tidak datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas tidak sahih. Baik. Jadi, ya kalau kita ingin meninggalkannya itu lebih baik. Dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, juga tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Dan di dalamnya tidak mengandung syirik.
Itu yang paling penting. Di dalamnya tidak mengandung syirik. Sehingga dikatakan oleh Al-Lajnah, bagaimanapun juga bahwa amalan yang seperti ini tidaklah dianggap syirik. Baik. Ini beberapa cara melakukan ar-ruqyah. Melakukan ar-ruqyah. Baik. Adapun mengenai bacaan yang dibaca di dalam ruqyah, bacaan yang dibaca di dalam ruqyah seperti yang telah kita sebutkan, bahwa ruqyah yang paling utama adalah dengan Al-Quran, dengan kalamullah, di antaranya dengan Al-Fatihah, di antaranya juga yang disebutkan oleh Nabi dengan surat Al-Baqarah, dengan ayat kursi. Ya. Dan semua ayat Al-Quran itu adalah obat, ruqyah. Semuanya adalah ruqyah. Tapi ada ayat-ayat tertentu memang yang warid di dalam sunnah mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Seperti yang sudah kita sebutkan, Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah yang bisa mengusir jin dari rumah seseorang. Demikian pula ayat kursi, demikian pula Al-Mu'awwidzat, khususnya Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzat adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang terutama adalah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat yang diturunkan di mana Nabi SAW ketika diruqyah, beliau diruqyah dengan Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sehingga beliau disembuhkan dari pengaruh sihir yang sedang menimpa beliau tadi. Ya. Nah, beberapa ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran mempunyai keistimewaan yang lebih. Tapi syaratnya, ketika kita memilih ini lebih ampuh, ini lebih punya pengaruh, ini lebih istimewa, hendaknya ada dalil dari sunnah Nabi SAW. Itu yang paling selamat. Ya. Bukan dari kita yang memperkirakan. Menurut kita, oh ini kayaknya bagus nih ayatnya. Ya, sehingga kita pilih-pilih ayat-ayat tertentu kita pakai untuk ruqyah. Ini saya kira kurang tepat. Ya. Karena masalah keistimewaan ayat tertentu, kemudian keistimewaan surat tertentu, ya, bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Dan Allah memberitakannya kepada siapa? Menurunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau ketika mengajarkan bacaan-bacaan tertentu mempunyai keistimewaan karena beliau tahu melalui wahyu dari Allah. Adapun kita tidak punya wahyu. Ya. Kita, siapa yang memberitahu kita bahwa ini lebih istimewa dibanding yang lainnya, lebih ampuh dibanding yang lainnya? Oleh karena itu, tatkala kita memilih sebagian bacaan dari ayat-ayat Al-Quran, hendaknya ada dalil dari sunnah Nabi SAW. Ya, sekarang banyak orang-orang yang memilih ayat-ayat tertentu, ya, bacaan-bacaan tertentu daripada Al-Quran, kemudian mereka jadikan ini kegunaannya untuk membuat orang bisa tidak melihatmu. Baca ini ayat ini. Ya, ini obat untuk supaya tidak jatuh miskin. Baca ayat ini. Jadi mereka pilih-pilih dengan kehendak mereka sebagai bacaan-bacaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Bukan masalah ini ayat Al-Quran adalah kalamullah. Kita tidak ragu. Ketika ini adalah ayat Al-Quran dan merupakan kalamullah, tentunya kalamullah itu semuanya baik, barokah. Ya. Al-Quran itu semuanya penyembuh. Tapi yang jadi masalahnya, ketika engkau memilih sebagian ayat Al-Quran, sebagian surat Al-Quran untuk kepentingan tertentu, hajat tertentu, apa dalilnya? Siapa yang mengajarimu seperti itu? Apa yang memberitahumu sehingga engkau bisa memilihnya dan engkau jadikan untuk apa yang engkau butuhkan? Dalilnya apa? Siapa yang memberitahumu? Engkau bukan Nabi, engkau bukan Rasul. Oh ya kan baik artinya. Ya betul, semua Al-Quran itu baik artinya, baca semuanya. Dari awal sampai akhir Al-Quran baik semua kan gitu. Tidak ada yang tidak baik.
Tapi artinya pas Ustaz untuk masalah ini. Ya artinya pas. Ya. Tetapi untuk kepentingan itu siapa yang mengajarinya? Apa dalilnya? Nah ini yang harus kita hati-hati. Ya. Sehingga kita tidak mengada-ada sesuatu yang tidak warid dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hal-hal yang seperti ini hanya diketahui dengan cara wahyu, yaitu dari pemberitaan Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada intinya, apapun ayat yang kita baca, surat apapun yang kita baca daripada Al-Quran, Al-Quran itu adalah penyembuh. Nah, Al-Quran itu adalah penyembuh. Nah, hanya saja ada beberapa yang disebutkan di dalam sunnah memiliki kekuatan dan keistimewaan yang lebih, seperti yang tadi telah kita sebutkan, ya, surat Al-Fatihah, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, ayat kursi, surat Al-Baqarah. Ini memang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian demikian pula doa-doa. Ya. Di dalam ruqyah hendaknya kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajari para sahabatnya untuk mengobati penyakit. Dan ada beberapa doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca untuk menyembuhkan penyakit. Seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ketika Nabi terkena oleh sihir, malaikat Jibril datang kepadanya. Malaikat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengeluhkan rasa sakit?" Nabi menjawab, "Iya." Maka Nabi membacakan di dalam riwayat Muslim itu, malaikat Jibril membacakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika." Ini bacaan malaikat Jibril yang dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyahnya. Nah, ini bagus untuk kita pakai ruqyah. Ya. Kalau ada yang sakit di antara kita atau kita sendiri yang merasakan sakit, bagus kita membacakan doa ruqyah yang dibaca oleh malaikat Jibril ini. Ya, ini dalam riwayat Muslim. Jadi apa bacaannya? Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahi arqika. Artinya bagus sekali. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari segala kejelekan setiap jiwa yang jahat atau sorotan mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini bacaan malaikat Jibril alaihi salam ketika meruqyah. Demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan kepada Thabit, "Maukah engkau aku ruqyah?" Ketika Anas bin Malik menyatakan kepada Thabit, "Maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Thabit menjawab, "Ya." Anas membaca yang beliau pelajari ruqyahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama." Ya Allah, pemilik seluruh manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, penyembuhan yang tidak akan meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Nah, demikian pula dalam hadis Abu As At-Thaqafi radhiyallahu an, pernah
Abu Al-As mengeluhkan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya semenjak dia masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Al-As As-Saqafi radhiyallahu anhu untuk meletakkan tangannya di tempat yang sakit. Ya. Kata Nabi, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama fi jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang engkau merasa sakit pada tubuhmu. Wa qul, dan ucapkanlah bismillah salatan. Ucapkan bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkanlah sebanyak 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari setiap keburukan yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan. Ini dibaca sebanyak 7 kali dengan memegang tempat yang sakit. Ya, membaca bismillah 3 kali, kemudian membaca ini sebanyak 7 kali. Ini diantara ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, di antara yang diajarkan oleh Nabi dari tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, kalau kita mengunjungi orang yang sakit, ya kata beliau, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, maka hendaklah dia membacakan di sisinya sebanyak 7 kali. Apa itu? Yaitu membacakan as'alukallahal azim, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Nah, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang maha agung, semoga dia menyembuhkanmu. Bacakan sebanyak 7 kali ketika kita menjenguk orang sakit. Ya. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Ya. Kata Nabi, illa afahu Allahu fi dzalik. Orang yang membacakan kepada penderita penyakit sebanyak 7 kali, melainkan akan disembuhkan oleh Allah pada waktu itu. Nah, jadi bacakan ruqyah ini ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Ini beberapa bacaan ruqyah yang bisa dipelajari di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tulisan ini, barakallahu fikum, saya juga menyebutkan beberapa sifat atau kriteria yang hendaknya dipunyai oleh orang-orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah. Meruqyah ataupun yang diruqyah. Termasuk yang penting untuk kita sebutkan di dalam kesempatan ini, bahwasanya seorang yang melakukan ruqyah, ya, seorang yang melakukan ruqyah tidaklah banyak mengajak dialog kepada jin yang sedang merasuki orang yang kerasukan jin. Nah, karena di dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengobati orang yang kerasukan jin, ya, penyakitnya kerasukan jin, di antara tuntunan Nabi yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam, beliau hanya mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah." Keluarlah engkau wahai musuh Allah. Jadi, kalau kepentingan kita adalah meruqyah, ya, maka bacakanlah ruqyah kepada orang yang kesurupan itu. Tidak perlu banyak dialog dengan jin. Tidak perlu banyak dialog dengan jin, karena itu yang lebih sesuai dengan kepentingan kita meruqyah. Sekarang kepentingan kita meruqyah itu apa?
untuk menyembuhkan orang. Ya. Orang yang sedang kerasukan jin. Maka semakin cepat dia sembuh semakin baik. Jangan dijadikan ruqyah itu sebagai media untuk kita tanya jawab dengan jin secara panjang lebar panjang. Tanya tempatnya di mana, tinggalnya di mana, istrinya siapa, anaknya berapa, ya, asalnya dari mana, ya, kepentingannya apa? Nah, bahkan jin itu barangkali senang kalau diajak dialog karena dia tidak keluar dari tubuh si pasiennya. Dan orang yang dipakai tubuhnya oleh jin, ya, banyak dari mereka merasakan kelelahan ketika terlalu banyak dipakai untuk berdialog, ya, jadi jasadnya dipakai oleh jin tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW hanya mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah." Keluar engkau wahai musuh Allah, maka jin itu keluar. Nah, dan ini adalah pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Di dalam Silsilah As-Sahihah beliau sebutkan untuk mengingatkan orang yang meruqyah tidak banyak berdialog dengan jin. Lagi pula informasi yang kita korek dari jin tersebut itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terus untuk apa kita banyak dialog? Dia bilang A, dia bilang B, dia bilang C, D, E dan sebagainya. Apa yang membuat kita tahu bahwa dia itu jujur? Karena jin itu alam ghaibi, ya, alam ghaib yang kita tidak bisa membuktikan bahwa dia itu benar, jujur atau tidak. Ya. Terlebih lagi Nabi SAW sudah mengingatkan kepada Abu Hurairah yang berhasil menangkap jin yang mencuri sedekah. Ya. 3 kali jin itu melakukan pencurian terhadap kurma sedekah. Setiap dia berhasil ditangkap, dilepaskan kembali oleh Abu Hurairah dengan alasan bahwa dia punya keluarga, punya anak yang membutuhkannya. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Dan kata Nabi SAW ketika mengetahui Abu Hurairah melepaskannya, kata beliau besok dia akan kembali lagi. Ternyata betul, dia pada keesokan harinya kembali lagi. Sampai 3 kali. Nah, yang ketiga, sebagai dispensasi dia dilepaskan oleh Abu Hurairah, dia mengajarkan Abu Hurairah satu bacaan, yaitu membaca ayat kursi ketika akan tidur. Kalau engkau membacanya, engkau akan dijaga oleh Allah sepanjang malamnya. Abu Hurairah tidak langsung membenarkan ini dari jin, tapi dia mendatangi Nabi SAW dan memberitakan kepada beliau. Dan Nabi menyatakan, nah ini kalimat yang perlu kita ingat, shadaqaka wa huwa kadzub. Shadaqaka wa huwa kadzub, kata Nabi. Ya. Kali ini dia benar, padahal dia itu pendusta. Ini sifat yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kali ini dia benar, tapi dia itu pendusta. Ya. Kapan diketahui benarnya? Setelah dibenarkan oleh Nabi. Ya. Padahal dia itu pendusta. Jadi kita tidak bisa membuktikan ini benar atau tidak. Ya. Sehingga untuk apa info itu kita ambil sebanyak-banyaknya dari jin? Belum tentu benar. Apalagi dinyatakan oleh Nabi bahwa dia itu pendusta. Makanya di kalangan para ulama al-hadis, dan saya sebutkan di sini bahwa riwayatnya jin itu lemah. Ya, riwayat jin, kalau ada jin yang meriwayatkan hadis dari jalannya jin, di sanadnya ada seorang jin gitu kan, riwayatnya lemah. Ya. Kenapa lemah? Karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara dalam periwayatan itu harus terbukti bahwa yang meriwayatkannya adalah orang yang kepercayaan, orang yang jujur. Nah, jin tidak bisa dibuktikan, maka riwayatnya lemah. Ini di kalangan ulama al-hadis. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak ada kepentingannya kita berdialog bersama jin di dalam melakukan ruqyah. Sudah ruqyah. Nah, kalau memang ada kepentingan, maka lakukan sesuai dengan kebutuhannya saja.
Kalau memang ada yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, misalnya di antara kepentingan itu adalah mengajaknya masuk ke dalam Islam. Kalau dia mengaku bahwa dia adalah seorang yang kafir atau beragama selain Islam, maka ajaklah dia masuk ke dalam Islam. Ya. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah. Dia mau jujur atau tidak urusannya sama Allah. Yang jelas dakwah kepada jin itu bagus, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, beliau mengajak mendakwahi jin untuk masuk ke dalam Islam ketika ada jin yang merasuki tubuh seorang wanita di masa beliau rahimahullah. Jadi untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam enggak masalah. Ya, sekedar mengajaknya, dia masuk Islam selesai. Kalau tidak mau bacakan ruqyah. Dan mintalah dia segera untuk keluar. Dia segera untuk keluar. Nah, jadi kalau kepentingannya adalah dakwah, la ba'sa bihi insyaallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kalangan jin. Berdakwah kepada kalangan jin. Baik. Kemudian di antara perkara yang perlu disebutkan bagi para peruqyah, hendaknya membuat orang yang diruqyahnya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bukan bersandar kepada dirinya. Sehingga dia tidak perlu cerita, wah saya sudah berhasil menyembuhkan orang kena penyakit ini, kena penyakit ini, kena penyakit ini. Membuat hati atau jiwa si pasiennya tergantung kepada dirinya, atau berharap kepada dirinya, tidak berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ini bukan hal yang tepat. Sehingga nggak perlu dibangga-banggakan. Ya. Apalagi iklan di koran. Ya. Ahli ruqyah kenamaan, ya, nggak penting. Hendaknya orang yang meruqyah itu bersikap tawadhu, merendah diri, ya, menjaga tauhidnya dan tauhid orang yang menjadi pasiennya, orang yang akan diruqyahnya. Hendaknya kedua belah pihak menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, karena Dia yang menyembuhkan, bukan yang membacakan ruqyah. Di antara yang juga barakallahu fikum saya sebutkan di sini, di antara yang menjadi kesalahan di dalam ruqyah, di mana seorang menjadikan ruqyah sebagai mata pencarian, profesi, pekerjaan. Ini tidak pernah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula di masa as-salaf, tidak di masa sahabat, tidak di masa tabi'in, tidak di masa tabi'ut tabi'in. Padahal orang-orang yang membutuhkan ruqyah pada waktu itu ada, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, profesi pada waktu itu ada. Ya, tetapi mereka tidak menjadikan ruqyah sebagai profesi, sebagai pekerjaan, sebagai bisnis. Ya, tidak ada di kalangan salaf yang membuka klinik-klinik ruqyah. Nah, sehingga ruqyah itu di dalam syariat kita adalah bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Dan tidak ada sebagian pihak yang bisa mengklaim dirinya paling pantas untuk meruqyah. Bisa jadi engkau mengklaim dirimu paling pantas untuk meruqyah, padahal di sana ada orang yang lebih saleh, yang doanya lebih didengar oleh Allah, yang dia lebih dekat kepada Allah daripada engkau. Nah, bagaimana dengan riwayat yang tadi kita sebutkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana sebagian sahabat mengambil upah untuk ruqyahnya. Ini biasanya mereka jadikan sebagai dalil bolehnya menjadikan ruqyah sebagai mata pencarian, sebagai bisnis pekerjaan, untuk membuka klinik-klinik ruqyah. Al-jawab, beda sekali kondisi hadis yang kita sebutkan dengan apa yang mereka perbuat. Di dalam hadis, sahabat tidak menjadikannya sebagai mata pencarian, ya sekali itu saja. Kalau ada yang berbuat seperti sahabat, ketika dia punya kepentingan, keperluan, ada orang yang datang minta bantuan untuk diruqyah, kemudian dia katakan,
saya mau meruqyah asal engkau memenuhi kepentinganku ini. Enggak masalah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat, tapi menjadikannya sebagai bisnis, sebagai mata pencarian, sebagai profesi, ini tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum asalnya melakukan ruqyah itu adalah perbuatan ihsan. Apa artinya ihsan? Orang berbuat baik kepada yang lain. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mengajukan ruqyahnya kepada beliau, ya, setelah kata Nabi tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak ada syirik. Lantas lanjutan hadisnya beliau katakan, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian yang bisa membantu saudaranya, memberi kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia perbuat. Jadi hukum asalnya adalah ihsan, orang lain berbuat kebaikan kepada sesamanya. Ya, bukan dijadikan sebagai profesi, mata pencarian, pekerjaan, tidak. Oleh karena itu, para ulama mencela perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ya, di antaranya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kemudian Syekh Nasir Al-Faqihi, mereka mencela perbuatan menjadikan ruqyah sebagai mata pencarian. Lengkapnya ada saya nukilkan di dalam buku ini. Barakallahu fikum. Jam berapa kita dulu? Zuhurnya jam berapa? Sudah habis waktu. Zuhurnya jam berapa? Hah? 12 kurang 1/4. Masih bisa ya? Baik. Dan termasuk perkara yang dihindari di dalam melakukan ruqyah yaitu menyentuh lawan jenis. Ketika pasien yang akan diruqyah atau orang yang minta diruqyah, yang ingin diruqyah adalah lawan jenis. Misalnya si peruqyah lelaki sedangkan yang diruqyah adalah perempuan. Ini harus sangat hati-hati. Ya. Banyak orang yang tergelincir dalam bab ini sehingga dia tidak mengindahkan batasan-batasan syariat. Di antaranya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Alasannya apa? Wah, ini kepentingan ruqyah, biar mantep ruqyahnya. Ya, sehingga menyentuh, mengelus-elus. Loh iya, ini kejadian. Ya. Nah, ini adalah fitnah. Dia ngobati orang sementara dia berpenyakit atau terkena penyakit maksiat. Nah, dan ini adalah pintu syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam perkara yang lebih besar daripada hanya sekedar penyakit fisik. Di sebagian wilayah, di sebagian daerah, ya karena masalah ruqyah meruqyah ini tadi, akhirnya jatuh ke dalam perbuatan zina. Yang ruqyah menzinai yang diruqyah. Ya. Awalnya dilus-elus, lama-lama dinai. Loh, ini kejadian. Nah, karena orang yang kena penyakit, ya, apalagi misalnya kerasukan jin, ya, dia pasrah. Ya, dia pasrah mau diapakan saja. Ya, namanya orang berobat kan pasrah. Kalau kata yang mengobati harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalau dia yakin dengan yang mengobati, dia akan pasrah, dia akan nurut. Ya, apa saja yang diminta darinya dia akan lakukan dengan anggapan bahwa ini termasuk ritual pengobatan. Oleh karena itu, orang yang melakukan ruqyah, terutama apabila yang diruqyah adalah wanita, harus menjaga diri. Dan ruqyah itu akan sangat besar pengaruhnya kalau kita bebas dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, ruqyah tidak seperti pengobatan medis. Kalau pengobatan medis mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana seorang terpaksa, ya, seorang dokter lelaki terpaksa, darurah, dia menyentuh pasien wanitanya. Ini pengobatan secara medis. Sehingga dalam kondisi darurah ada pengecualian. Apabila memang tidak ada dokter wanita yang menangani. Tetapi dalam masalah pengobatan ruqyah tidak ada kondisi darurah. Tidak ada kondisi darurah. Karena pengobatan ruqyah itu cukup dengan dibacakan saja tanpa harus perlu menyentuh. Cukup dibacakan saja. Dibacakan selesai. Maka kalau dia lawan jenis, apalagi kalau yang datang itu udah perempuan, dandanannya menor kan gitu. Ya, tidak menutup aurat. Sementara dia butuh untuk diruqyah. Ya, maka ruqyahlah dari balik hijab yang dia mendengarkan bacaan. Cukup dengan di balik hijab tanpa kita harus melihatnya. Nah, sebagian orang meruqyah sambil meruqyah juga meruqyah. Ya. Meruqyah dan meruqyah. Apa artinya meruqyah? Iya. Ya, dia bacakan ruqyah sambil juga melototi yang diruqyah. Kebetulan yang diruqyah adalah perempuan. Nah, subhanallah. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang seperti ini harus dihindarkan. Orang yang meruqyah hendaknya menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Bagi yang mengetahui rincian-rincian pembahasan ini sudah kita tuangkan, kita tuliskan di dalam buku yang ada di hadapan kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.